Hi, Jason Slenders. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. Jason balik lagi untuk mengajak kalian belajar bahasa Inggris grammar level lanjutan. Pada video kali ini, Jason datang untuk membicarakan sedikit topik yang penting dan basic. Yang mana ini perlu banget kalian ketahui, yakni cara menyusun kalimat sesuai urutan kelas kata. Oke. Pasti kalian bingung kan, apa itu kelas kata? Nah, kelas kata itu kalau dalam bahasa Inggris sederhananya kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, seperti itu. Nah, dalam susunan bahasa, setiap bahasa itu memiliki susunan kelas kata yang unik. Contohnya dalam bahasa Indonesia SPOK. Terus kemudian kalau dalam bahasa Arab PS, predikat subjek. Atau dalam bahasa Jepang scope, subjek, keterangan, objek, kemudian predikat di akhir. Nah, dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Mungkin hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Tetapi di level lanjutan ini, Josin akan berikan penjelasan yang lebih detail lagi. Seperti itu. Oke, are you ready? Tapi sebelum itu, Josin harap banget buat kalian bantu Josin mengembangkan channel ini menjadi channel yang menjadi referensi belajar bahasa Inggris untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia ataupun sekitarnya belajar bahasa Inggris. Paling komplit pakai channel Josin Translation. Jadi tolong please share video ini ke teman-teman kalian. Oke, let's get started. Yaps. Pendahuluan. Sebagai awalan, Josin ingin jelaskan. Dasarnya, urutan kalimat bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia. Contohnya sederhananya begini. Aku tidak melihat Renata. Apakah sekarang kamu sedang menanam bunga? Jam berapa kamu bertemu Rino semalam? Dari 3 kalimat ini, Josin highlight garis bawahi, melihat Renata, melihat adalah kata kerja, Renata sebagai objek. Menanam, di kalimat kedua, adalah predikat dan bunga sebagai objek. Bertemu, kata kerja, Rino sebagai objek. Sekarang kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. I don't see Renata. Aku tidak melihat Renata. Kemudian, are you planting flowers now? Apakah sekarang kamu sedang menanam bunga? What time did you meet Rino last night? Jam berapa kamu bertemu Rino semalam? Ini adalah terjemahannya. Oke. Mungkin tidak perlu keterangan lebih. Karena pasti kalau kalian nonton di video intermediate, kalian tidak kebingungan. Poin yang pertama, untuk menyusun kalimat sesuai, yakni adalah dengan kombinasi verb plus object. Kalimat itu rumusnya sederhana, ada subjek dan ada predikat, gitu kan? Ada subjek, ada predikat, selesai. Itu disebut kalimat. Nah, poin tambahannya adalah setelah verb itu biasanya objek, umumnya. Sederhananya, kalimat itu pasti terdiri atas subjek dan kata kerja. 2 kelas kata tersebut sudah harus ada menjadi syarat kalimat. Bila kata kerja itu membutuhkan objek, maka kita taruhlah objek di belakangnya. Contohnya begini, do you drink milk every day? Apakah kamu meminum susu setiap hari? Do you itu adalah subjek. Drink adalah predikat. Oke, milk adalah objeknya. Do you drink milk every day? Gitu. Jadi bukan do you drink every day milk? Itu bukan. Jadi kita tidak bisa menempatkan every day keterangan waktu ini di antara kata predikat atau kata kerja dan objek. Seperti itu. Contohnya yang kedua, Juanda slammed the door hard. Juanda slammed the door hard. Juanda membanting pintu dengan keras. Jadi bukan Juanda slammed hard the door. Oke? Alright. Nah, contoh yang ketiga. At the end of the street, you'll see a supermarket on your left. Di ujung jalan kamu akan menemukan supermarket di sisi kiri. Bukan see on your left a supermarket. Pada intinya di sini, dalam struktur formal, kita gunakan kombinasi setelah kata kerja itu objek apabila dibutuhkan gitu. Tapi kalau tidak dibutuhkan objek ya tidak perlu kita gunakan objek. Contohnya kata kerja intransitif, run, berlari. I run every day ya gitu. Jadi aku lari setiap hari.
Tapi kalau artinya melarikan seseorang, melarikan objek, itu beda lagi. Kata yang dipakai bukan run, gitu. Kemudian, ini yang harus kamu ingat, biasanya kata kerja di sini adalah kata kerja yang memang memerlukan objek. Jadi kayak misal contohnya I need, aku butuh. Nah, akan muncul pertanyaan, butuh apa? Gitu. Jadi apa ini untuk mencari tahu objeknya. I need you, aku butuh kamu. Gitu. Beda dengan I walk, aku berjalan. Di sini kita tidak perlu menambahkan objek karena kata berjalan itu sesungguhnya adalah intransitive. Oke, jadi kita tidak perlu tambahkan objek. I walk. Ya udah, I walk kemudian keterangan sebenarnya selesai. Kemudian place and time. Nah, ini penting ya. Keterangan tempat dan waktu. Karena ada juga kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung, maka biasanya kata kerja ini akan diikuti oleh keterangan waktu dan tempat. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Rumus dasarnya subjek dan predikat, subject and verb. Oke, apabila verbnya tidak membutuhkan objek, maka kita tambahkan place ataupun time sebagai tambahannya. Jadi place dan time ini harus berurutan, harus tempatnya terlebih dahulu, baru kemudian waktu. Tidak boleh dipisah, tidak boleh dibolak-balik. Contohnya, Rashad ran to the train station this morning. Rashad ran to the train station this morning. Rashad berlari ke stasiun kereta pagi ini. Bukan ran this morning to the train. Jadi bukan. Jadi harus kita urutkan tempat terlebih dahulu, baru kemudian waktu. Contoh yang lain, Melinda has been in Salatiga since August. Melinda sudah di Salatiga sejak Agustus. Contoh yang kedua, we arrived at the airport early. Kita sampai bandara lebih awal. Sandra gave me a lift home after the party. Sandra memberiku tumpangan pulang setelah pesta. Jadi home itu menunjukkan tempatnya. After the party adalah frasa keterangan waktu. Contoh yang terakhir, you really shouldn't go to bed so late. Kamu benar sebaiknya tidak tidur larut. Jadi to bed itu ke kamar tidur, so late menunjukkan keterangan waktu. Sebagai catatan, kita bisa menaruh keterangan waktu di awal kalimat gitu. Jadi opsinya bisa ditaruh di akhir kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, on Saturday I'm going to Surabaya. Gitu. Pada hari Minggu aku rencana pergi ke Surabaya. Atau I'm going to Surabaya on Saturday. Every night Lucas walks to work. Setiap malam Lucas jalan ke tempat kerjaan. Atau Lucas walks to work every night. Gitu. Catatan tambahannya, kita juga mempunyai keterangan yang lain atau fixed adverb gitu. Terutama keterangan frekuensi seperti always, often, sometimes, occasionally, rarely, ya kan? Nah, biasanya kita taruh di awal kata kerja. Nah, khusus untuk frekuensi adverb seperti ini, kita taruh di awal kata kerja atau sebelum kata kerja itu sendiri. Contohnya, she always jokes. Nah, she adalah subjek, always. Oke, adverb of frequency, jokes adalah verbnya, around the park, keterangan tempat, before 7, sebelum jam 7, baru keterangan waktunya. So, is it clear? Okay, that's good. Alright, kemudian, setelahnya, poin yang harus kita pahami dalam menyusun kalimat, ada kombinasi adverb plus verb. Jadi keterangan kemudian diikuti oleh kata kerja. Atau yang bisa kita sebut sebagai sisipan kata keterangan di antara subjek dan predikat gitu. Variasi susunan kalimat yang lain yakni menempatkan kata keterangan adverb di tengah kalimat sebelum kata kerja, berarti di tengah-tengah antara subjek dan kata kerja. Kata keterangan yang biasanya menempati tengah kalimat ialah keterangan frekuensi dan kata yang lain. Contohnya also atau probably. Also artinya juga, probably artinya kemungkinan. Contohnya, Anna often drives to the restaurant. Jadi Anna sering mengemudi ke restoran. Kemudian, we were feeling very exhausted and we were also hungry. Kita tadinya merasa capek dan juga lapar. The concert will probably be cancelled. Konsernya mungkin saja akan dibatalkan. Nah, pada kalimat yang pertama, drives itu adalah kata kerja.
Anna adalah subjeknya dan often itu adalah frekuensi adverb. Oke, jadi kita taruh di tengah-tengah. Anna often drives. Kalimat yang kedua, we were feeling very excited. Kita benar-benar merasa sangat capek. Kemudian we were also hungry. Alright, jadi were beda di sini. Oke, kita tidak menggunakan kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja, melainkan kita gunakan kalimat nominal. Kalimat nominal di sini untuk menjelaskan kata sifat, hungry. Alright, maka penempatannya also itu kita taruh sebelum kata sifatnya dan setelah to be-nya. We were also hungry. Atau kalau misalnya kita sebut we also were hungry, itu kurang tepat. Seperti itu. Contoh yang ketiga, the concert will probably be cancelled. Nah, ini menggunakan modal auxiliary. Jadi kita sisipkan kata probable seperti adverb ini di tengah antara will dan be. Modal auxiliary, will be cancelled. Alright. Jadi will itu modal auxiliary-nya, kemudian kita letakkan adverb-nya, baru kemudian kita taruhlah kata kerjanya. Nah, untuk kata keterangan di tengah, posisinya bisa berubah, sedikit bergantung bentuk kata kerjanya. Namun pada umumnya tetap diletakkan sebelum kata kerja. Oke, poin selanjutnya adalah jika kata kerja itu hanya satu, ya kayak run, improve, cook, letakkan kata keterangan sebelum kata kerja itu. Oke, jadi contohnya, Bima rarely cook for himself. Bima rarely cook for himself. Jadi Bima jarang masak untuk dirinya sendiri. Atau Laras and Lina almost fell off the motorbike. Laras dan Lina hampir jatuh dari motor. Rendra hardly ever watches television and rarely reads newspaper. Rendra hampir tidak pernah nonton televisi dan jarang baca koran. Nah, untuk kata kerja seperti run, improve, dan cook, biasanya kita letakkan keterangan caranya atau adverb-nya itu sebelum kata kerja tiga ini. Alright. Kemudian, selanjutnya, jika kata kerja, kalimat itu berupa linking verb atau auxiliary verb. Jadi linking verb itu kayak I am at home. Nah, am itu adalah linking verb. Auxiliary verb itu seperti kayak kita dalam konteks present continuous. She is doing. Nah, is itu adalah auxiliary verb. Seperti itu. Nah, bentuknya apa saja? Ya bisa is, am, are, was, were, have been. Seperti itu. Nah, kita letakkan kata keterangan setelahnya. Contohnya begini. The weather is not usually as bad as the current weather. Cuaca tidak biasanya seburuk cuaca sekarang. Jadi the weather subjeknya, is ini adalah linking verb, not usually. Usually keterangannya, adverbnya, baru kemudian as bad as. As bad as, ini adalah keterangannya. Seperti itu. Kemudian, why are you always late? You are never on time. Nah, dua kalimat ini adalah kalimat nominal. Why are you always late? Are itu adalah linking verb untuk late. Nah, kita letakkan always sebelum kata sifatnya. Atau setelah to be-nya. You are never on time. Are to be-nya, linking verb-nya, kemudian never, baru kemudian adverb. That's it. Jadi, ini adalah beberapa rumusan ekspresi. Ya, frasa ketika kita mau menaruh adverb. Gitu. Kemudian poin selanjutnya, jika kata kerja kalimat lebih dari satu atau frasa, misalnya kayak modal auxiliary, can walk, atau negatif dalam simple present, doesn't receive, alright, atau modal dalam passive voice, will be postponed, ya seperti ini. Kata keterangan biasanya diletakkan setelah kata kerja pertama, gitu. Contohnya begini, the baby can sometimes walk. Jadi bukan the baby sometimes can walk. No. Tapi the baby can sometimes walk. Bayi tersebut kadang bisa jalan. Mita doesn't always receive the tips from the customers. Jadi Mita tidak selalu menerima bonus dari pelanggan. Jadi ada doesn't di sini, kemudian diikuti oleh adverb, baru verbnya. Kemudian, are you definitely going away next week? Apakah kamu jelas pergi minggu depan? Oke, jadi sama. Ya, setelah are, oke, kita gunakan adverb, baru kemudian going. The concert will probably be postponed. Jadi konsernya kemungkinan akan ditunda. Oke, jadi
penggunaan frase adverb dengan kata kerja ini sangat beragam. Alright. Nah, kemudian all and both. Nah, kita juga menggunakan keterangan all dan both sesuai aturan poin C. Contohnya begini. We all felt ill after the meal. Kita semua merasa sakit setelah makan. We all felt ill after the meal. Jadi kita letakkan all sebelum kata kerjanya. Kemudian, my neighbors are both doctors. Tetanggaku keduanya dokter. Nah, kalau untuk kalimat nominal, kita letakkan both di sini setelah linking verb are. Kemudian, Sarah and Janisha have both applied for the job. Sarah dan Janisha keduanya telah memasukkan lamaran pekerjaan. Nah, ini untuk frase present perfect. Jadi, kita gunakan have, auxiliary verbnya, baru kemudian both, baru diikuti oleh kata kerjanya. Jadi, letakkan sebelum kata kerja itu. That's it. Itu adalah beberapa penjelasan ya berkaitan dengan poin penting dalam memahami struktur kalimat bahasa Inggris yang mulanya mungkin simple, cuma SPOK doang. Tetapi dalam bahasa Inggris ada beberapa variasi. Nah, variasi inilah yang kita jelaskan di level intermediate. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. If you think that you have a question, just please drop in the comment box below. We are very glad, to receive it. And if we can solve your problem, then we are very glad to help. Maybe that's all. Thank you. The last I say here, see ya international and Sajbal people. By then, dadah!